makna wal mabna dirasa studi kritis terhadap pemikiran Abdul Qahir Al-Jurjani dan Tamam Hasan. Kalau di sini makna adalah mayuksadu bisyai. Jadi makna adalah sesuatu yang ingin dituju ketika kita mengatakan sebuah lafaz. Jadi misalkan kita mengatakan kitab, maka kitab adalah sesuatu yang dibaca. Jadi kitab adalah sebuah yang diucapkan secara lafaz, lisan atau tulisan, sedangkan makna adalah yang dimaksud dari kata tersebut atau lafaz tersebut, gitu, kurang lebih. Coba bisa lebih lagi supaya yang lain bisa lebih memahami mabna itu apa. Alkitab. Nah, Alkitab misalnya, apakah Alkitab itu misalnya dari kataba gitu? Nah, itu kemudian harus lihat bentuknya, itu yang disebut mabna itu. Dari pecahan dari kata kataba kemudian jadi kitab, katib itu mabna. Ya kan? Makna jadi kataba menulis, kitab tulisan atau buku kan? Kemudian katibun penulis. Nah, itu harus dijelaskan lebih dulu supaya nanti lebih mudah masuknya nanti. Maka makna itu madmunun fahwa dalalatun atau dilalatun ma yadullu alaihi lafzun. Wal mabna, coba lihat mabna, coba tidak kelihatan dari sini. Coba mabna, ma bunya minad duri wa nahwiha asasun qaidatul bina. Itu. Fi adabin syaklun aw qalibun yusagu fi makna al mu'abbar anhu yatakawwanul amalul adabi minal mabna wal makna. Itu sudah jelaskan. Jadi ada makna itu tadi adalah bentuk kata, ya kan? Ya. Kemudian makna itu apa dikandung oleh bentuk kata itu? Kandungannya, gitu. Ya, itu supaya lebih jelas. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara makna dan mabna menurut pendapat Al-Jurjani dan Tamam Hasan? Coba lihat. Sudah. Tapi kita dulu supaya lebih jelas nanti arahnya. Baik, Prof. Makasih, Prof. Mungkin kita berkenalan dulu dengan Abdul Qahir Al-Jurjani sekilas begitu. Beliau adalah Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau adalah Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jurjani. Tertutup ini sama ini. Beliau lahir 400 Hijriah dan wafat di 471 Hijriah. Sebenarnya dari beberapa sumber para ahli sejarah berbeda pendapat usia dan kelahiran dan wafatnya Abdul Qahir Al-Jurjani, tapi di beberapa sumber menyebutkan umur ini jadi 400 Hijriah sampai 471 Hijriah. Jadi umur beliau 71 tahun kurang. Dan beliau adalah Persia, ya, asalnya Persia, dan Jurjani itu adalah sebuah kota di kota yang indah yang terletak di antara Tabaristan dan Khorasan. Mungkin kalau sekarang itu di negara pecahan Soviet gitu ya, begitu ya, ke negara lain untuk mencari ilmu. Dan beliau berguru di antaranya adalah kepada beberapa ulama, di antaranya adalah Abdul Husain ibn Abu Arifun mu'allafat ukhra al-Jumal wal Umdah fi tasrifil af'al wal awam mi'ah wa Darjud Duror fi tafsiril ayyi was suwar wa ghairiha. Kita lain banyak hal yang belum terbaca barangkali begitu. Yang bisa kami simpulkan adalah pada zaman dahulu begitu, para ulama bahasa atau para linguis atau para pakar bahasa itu mereka mempunyai perbedaan pendapat terkait
lafaz dan makna ini, terkait lafaz dan makna. Jadi ada 3 mazhab gitu. Ada mazhab yang mereka sangat concern terhadap makna dan mendahulukan makna ya, wa tabarraha bi masabati ruh wal jasad. Jadi makna dan lafaz itu bagaikan ruh dan jasad. Jadi tidak bisa dibilang bahwasanya betul makna itu adalah diwakili oleh lafaz atau romzun. Jadi harus ada bentuknya. Ketika kita mengucapkan meja berarti harus ada materi kitab ya, kitab, maka ada arti buku atau apapun, manaktubu alaihi syai'au manaqra fihi biasanya maknanya, tapi yang jelas harus ada lafaznya kitab. Jadi nggak bisa ada makna, nggak bisa ada makna kalau nggak ada lafaz dalam sebuah syair atau dalam sebuah ungkapan begitu. Maka dilihat juga keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Maka ketika sebuah kata dengan kata yang lainnya teratur rapi, maka muncullah di situ adalah estetika balaghah begitu ya, dan makna. Jadi dengan adanya makna-makna itu akan muncul adalah tafsiran-tafsiran atau akhirnya menimbulkan estetika dalam sebuah teks sastra. Sawan kanat hadhil ma'ani sanawiyah luzumnya. Jadi luzumnya itu maksudnya adalah makna yang dipahami secara umum gitu, atau min mustatabi'at tarakib, yang dipahami dengan keteraturan tarkibnya atau strukturnya begitu. Selain yang tadi ada juga nazariyah. Beliau punya teori itu nazariyatun nazm. Nazariyatun nazm itu adalah rabtun baina lafzi wal makna wa baina dalalatil alfaz al-ismiyah wa dalalatil sanawiyah wa jala nazm wahdahu huwa mazhabul balaghah masarul qimah al-jamaliyah fil masilah. Fikratun nazm taqumu ala al-alfaz wa la tatafadalu min haythu hiya alfaz mujarradah wa la min haythu hiya kalimat mufradah walakinnaha tatafadalu fi amati ma'aniha lil ma'ani allati taliha fi siyaq alladhi waradat fihi wa anna lafdhah qad taruku wa tahta. Bin Umar bin Muhammad Dawud mulida fi, beliau hafal Quran di usia sangat muda, masih sangat muda ya, ABG bahkan. Dan buku atau kitab yang beliau tulis diantaranya dalam Manahijul Bahratillah, Al-Lughah bin Mi'yariyah wal Wasfiyah, Al-Lughah Arabiyah, Al-Lughatul Arabiyah mana wa mabnaha. Berbeda dengan teori-teori yang tadi Abdul Qadir Ad-Dujani lebih sering menyebut lafaz begitu ya. Kalau di sini di antara teorinya adalah teori tadabburul qara'in. Ada 2 kesamaan sebenarnya di antara Tamam Hasan dan Abdul Qadir Ad-Dujani. Keduanya itu memiliki perhatian yang besar terhadap pemahaman konteks dalam makna begitu ya, dalam mencari makna. Dalam Nazariyatut Tadabbur Qara'in ini beliau yaqtabid manhaj tamam ala manhaj wasfi fi dirasatil lugha bil lahjah an tariqil wasfi taqi bi aswatiha wa maqati'aha wa abniyatiha as-sarfiyah wa tarkibiha nahwiyah allati tu'abiru an majmu'atin minal ma'ani al-khalifah. Wah, ini bisa dilihat menggunakan cara pandang kita, menggunakan pemahaman nahwu begitu, fungsi-fungsi nahwu. Dan selanjutnya adalah qarinah al-ma'nawiyah, ialah apa alati tarbutu baina unsur min anasir jumlah wa baina baqiyatil anasir. Wa dzalika, beliau membagi dua bentuk mabna dalam sorof bahasa Arab, yaitu mabani taksim dan mabani tasrif. Mabani taksim adalah al-ismu besar dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya dulu, coba jelaskan dulu ini person. Bukan pelaku. Person ya. Person. Kalau ghibah itu yang huwa huma hum hiya huma hunna itu. Domir ya. Ya. Jadi satu itu menyangkut person.
definite dan undefinite. Yang definite itu yang ta'rif, indefinite itu at-tangkir. Baik. Kemudian asyaku coba dibaca itu, coba ditampilkan secara yang itu tadi. Kasih besar tampilannya. Dalam istilahnya derivasi. Ya, misalnya kataba, yaktubu, kitabatan, itu mabani at-tasrif.